Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, untuk memulai belajar kita pada pagi hari ini, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin. Berdoa mulai. Oke, kita absen dulu ya. Selvi, hadir Bu. Desi, hadir Bu. Widya, hadir. Tania, Rizka, hadir. Windy, hadir. Bismillah, hadir Bu. Wanda, hadir Bu. Tri Wahyuni, hadir. Kevin, Wahyu, Hadir. Tegar, Hadir Umi. Yesi dan Yati, Zahwa, Triadia, Tribun, hadir Bu, Desa Meda, oke hadir semua ya, ada yang nggak hadir kak? Ada Bu, mana yang kita? Ada Dusun, Sisin Bu, oke kita hari ini mau belajar tentang tokoh-tokoh pembaruan Islam era modern. Ada yang tahu nggak siapa aja? Oke. Jadi zaman modern itu dimulainya dari tahun kapan sih? 1800-an sekarang. Oke. Jadi masa ini juga disebut dengan zaman kebangkitan, yaitu membuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, akan kemunduran kelemahan umat Islam. Raja dan pemuka Islam mulai mencari jalan keluar untuk mengembalikan kejayaan Islam. Jadi banyak negara Muslim itu mengikuti gerakan pembaruan tersebut, sehingga lahirlah suatu tatanan baru dalam dunia Islam, yaitu kebangkitan dunia Islam, baik dari ilmu pengetahuan, politik, pendidikan, dan juga kebangkitan melawan penjajah. Oke, jadi di sini tokoh-tokohnya itu ada 9. Yang pertama yaitu Muhammad Ali Pasha. Ada yang tahu siapa beliau? Tidak. Oke, jadi Muhammad Ali Pasha ini beliau itu lahir di bulan Januari pada tahun 1765 di Kavala, Albania, Yunani, dekat dengan pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Kemudian adapun pemikiran-pemikiran beliau, yaitu yang pertama mengirimkan pelajar Mesir ke Prancis, Italia, Inggris, dan Austria sebanyak 311 pada tahun 1813 sampai 1849. Kemudian di bidang militer, beliau ini melakukan beberapa langkah, yaitu mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis yang bernama Seth untuk melatih militer di Mesir. Kemudian dalam bidang ekonomi, Ali Pasha melakukan beberapa langkah, yaitu memperbaiki irigasi lama dan membuat irigasi baru, kemudian menanam kapas, mendatangkan ahli dari Eropa untuk mendirikan sekolah pertanian. Kemudian dalam bidang pendidikan, beliau ini mendirikan
mendirikan sekolah modern seperti sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan yang lainnya. Kemudian beliau juga ini memasukkan ilmu modern ke dalam kurikulum pendidikan. Seperti ilmu pengetahuan bahasa itu terdiri dari bahasa Italia, Prancis, Turki, dan Persia. Kemudian ilmu pengetahuan sosial terdiri dari sejarah, geografi, ekonomi, dan yang lainnya. Kemudian ilmu pengetahuan alam terdiri dari fisika, farmasi, kemudian kedokteran, dan ilmu matematika dengan pelajaran utama yaitu aritmatika. Kemudian yang kedua ada Rifa'ah Baidawi, Rifa'at At-Tahtawi. Jadi beliau ini lahir dari keluarga bangsawan dan dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang kuat. Pokok-pokok pemikirannya ada pada bidang pendidikan. Pendidikan itu harus universal dan emansipasi wanita. Yang mana pendidikan ini adalah hak bagi semua manusia tanpa memandang laki-laki atau perempuan, kemudian tanpa membedakan status ataupun jenis kelamin. Kemudian bidang ekonomi, karena dahulunya orang Mesir ini jaya akan pertaniannya, jadi beliau melakukan perbaikan di bidang pertanian yaitu dengan menanam pohon kapas, anggur, zaitun, dan memelihara perbaikan irigasi. Kemudian di bidang kesejahteraan, menurutnya bahwasanya masyarakat atau negara dapat tercapai dengan dua, yaitu berpegang teguh pada ajaran agama Islam dan berbudi pekerti yang baik. Kemudian bidang pemerintahan, menurutnya pemerintahan yang ideal itu adalah pemerintahan pada zaman Rasulullah SAW dan sahabatnya, yang mana pemerintahan itu dijalankan atas dasar undang-undang. Kemudian cinta tanah air atau patriotisme. Dia juga mengatakan bahwa tanah air adalah tumpah darah semua manusia, bukan hanya umat Islam. Karena selain adanya persaudaraan seagama, juga ada persaudaraan setanah air. Oke. Terus di bidang pemerintahan, yaitu yang paling ijtihad. Menurut At-Tahtawi bahwa ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam, harus dilakukan oleh para ulama yang memenuhi syarat. Kemudian sains modern. Beliau mengatakan bahwasanya sains dan pemikiran rasional itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Nama lengkapnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, yang lahir pada tahun 1839 Masehi di Afghanistan dan meninggal di Istanbul pada tahun 1897 Masehi. Kemudian pokok-pokok pemikirannya ada penyebab kemunduran umat Islam itu karena akhlak yang buruk dan acuh terhadap ilmu pengetahuan, kelemahan umat Islam dari berbagai sektor, kemudian kurangnya usaha dan kecerdasan umat. Kemudian menggulirkan pan-islamisme, yaitu paham yang bertujuan mempersatukan seluruh umat Islam di dunia. Kemudian antara laki-laki dan perempuan itu memiliki kedudukan yang sama. Keduanya memiliki akal untuk berpikir. Ide pembaruan tentang kesetaraan gender ini berdampak emansipasi wanita. Kemudian beliau juga berusaha mengubah sistem pemerintahan autokrasi menjadi demokrasi. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Dia dilahirkan di Mahalat Nasr Syubrahid Al-Bahira, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Dia juga masih keturunan Umar bin Khattab dan
garis ibunya. Nah, kemudian dalam bidang pendidikan ini beliau menawarkan agar dilakukan lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan sekolah, sehingga menghilangkan dikotomi antara masyarakat dan ilmuwan modern. Kemudian pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Ijtihad merupakan dasar penting dalam menafsirkan kembali ajaran Islam. Kemudian Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. Dengan akal maka ilmu pengetahuan menjadi maju. Kemudian kekuasaan negara juga harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Kemudian yang kelima adalah Muhammad Rashid Ridho. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid Ali Ridho bin Syamsudi bin Bahauddin Al-Qaluni Al-Husaini. Dia dilahirkan di Kolamun dan pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Pokok-pokok pemikirannya ada pada kemunduran umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan adalah karena umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian ilmu pengetahuan modern tidak bertentangan dengan Islam karena itu sudah sepantasnya umat Islam yang mendambakan kemajuan harus siap mempelajari ilmu-ilmu modern. Kemudian hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak dianggap absolut. Hukum itu ditetapkan sesuai dengan suasana, tempat, dan zaman yang ia terapkan. Kemudian umat Islam ini maju, maka umat Islam harus terlebih dahulu mewujudkan persatuan dan kesatuan. Kemudian yang keenam adalah Sultan Muhammad Mahmud II. Ia lahir pada tahun 1785 Masehi dan wafat pada tahun 1839 Masehi. Adapun usaha-usaha yang dilakukan Sultan Mahmud II ini yaitu melakukan pembaruan di bidang pendidikan dengan memasukkan kurikulum pengetahuan umum dalam lembaga-lembaga pendidikan di madrasah. Kemudian mendirikan sekolah Mektebi Ma'arif untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang administrasi. Kemudian beliau juga mendirikan sekolah di bidang kedokteran, militer, dan teknik. Menerapkan demokrasi ke dalam pemerintahannya, menghapus pemutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. Selanjutnya yaitu Nami Kemal. Nami Kemal lahir pada tahun 1840 dan wafat pada tahun 1888 Masehi. Pemikiran Nami Kemal ada pada Islam mengajarkan maslahah al-amah yang berarti kebaikan untuk masyarakat umum. Khalifah, pemimpin tidak bersikap dan bertindak dengan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Kemudian kepala negara dalam pemimpin tidak boleh melanggar syariat. Terus kondisi ekonomi dan politik kekhalifahan Turki Utsmani saat itu mengalami masalah. Menurutnya jalan keluar dari masalah tersebut adalah perubahan sistem pemerintah dari absolut menjadi konstitusional. Kemudian negara harus menghormati dan melindungi hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi. Kemudian yang kedelapan ada Sayyid Ahmad Khan. Beliau lahir di Delhi, India pada 17 Oktober 1817 Masehi dan wafat di Delhi tahun 1898 Masehi. Adapun pemikirannya yaitu cara yang baik untuk mengubah karakter umat Islam dari kemunduran adalah dengan pendidikan. Oleh karenanya, beliau ini mendirikan sekolah yang bernama Muhammadan Anglo-Oriental
di Aligra. Dan penyebab kemunduran umat Islam itu adalah tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi dari Barat. Kemudian ilmu teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia, oleh karena itu akal harus tinggi oleh umat Islam. Kemudian hukum alam itu terletak di Al-Quran dan hadis. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 dan berasal dari keluarga yang menengah sederhana. Kemudian beliau ini bercita-cita membangun peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan peradaban timur. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Kemudian pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad merupakan dasar pergerakan Islam, dibutuhkan pada setiap zaman, menyesuaikan dengan ajaran Islam dengan tuntutan zaman. Kemudian mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya, berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Kemudian tujuan pendidikannya adalah memperkokoh dan memperkuat individualitas dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan itu dapat menimpa dirinya. Oke, tadi kan udah 9 ya yang kita bahas. Ya, Bu. Ya, Bu. Ada yang mau ditanya? Tidak. Ice breaking dulu ya, Mbak. Iya. Oke, sepertinya kalian kurang fokus ya. Iya, Bu. Kita ice breaking dulu, mau? Mau. Oke, kita akan melakukan tepuk fokus. Sudah tahu semua kan? Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, udah fokus ya? Jadi ini Ibu punya tugas. Ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Kita ada berapa orang ya? 17. Oke. Sekarang boleh berdiri dulu. Berdiri. Tiga. Oke, jadi caranya adalah kalian akan menyanyikan lagu berkulit di kelas. Terus kalau Ibu bilang 5 orang, kalian membentuk satu kelompok isi 5 orang. Oke, mulai. 1, 2, 3. Kelompokku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. 5 orang. Mana sama? Tiga gitu. Bapak Itu si kawan. Kawan. ini ke sini, ini berapa ke sini? Ini dua kelompok sama. Di sini. Oke, Mulai. sekarang baris per kelompoknya masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Oke. Berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Di sini kita akan kalian akan mengerjakan soal. Caranya adalah kalian mencontek jika pernyataan ini benar, kemudian jika salah juga dicontek. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Siapa paling cepat? Dapat. Sudah. Kami tadi duluan. 3.
Pasya mengirimkan pelajar Mesir ke negara-negara Eropa. Benar atau salah? Benar. Benar. Ayo Ipar benar. Yang lain jawabannya betul? Kemudian nomor 2, At-Tahtawi menolak pendidikan untuk perempuan karena tidak sesuai syariat. Benar atau salah? Salah. Salah. Jamaluddin Al-Afghani menggagas paham pan-Islamisme untuk mempersatukan umat Islam. Benar. Oke. Kapitan Muhammad Ahmad menutup pintu ijtihad karena dianggap sudah cukup. Benar atau salah? Salah. Ingin Salah loh, Bu. Satu. Jawabannya salah. Iko salah. Jawabannya Bu. Salah, Bu. Tidak. Ya salah. Yang mana benar ya Bu? Intinya yang jujur menang. Pada jujur sama. Ayo tegar. Rashid Ridho mendirikan sekolah militer di Mesir untuk melawan penjajah. Salah. Benar. Salah. Jawabannya salah. Salah yang kita tadi. Salah, Bu. Zaman Sultan Mahmud II mendirikan sekolah kedokteran dan teknik di Turki. Benar. Salah. Benar. Benar. Lanjut, Bu. Jika pemerintahan tetap bersifat absolut. Salah. Benar. Udah tahu mana yang benar? Sayyid Ahmad Imran mendukung pentingnya ilmu modern dan akal bagi umat Islam. Benar. Muhammad Iqbal menolak pendidikan barat dan hanya fokus pada ilmu tradisional. Salah. Kemudian Terakhir, Bu. Abdul memperjuangkan penyatuan kurikulum antara ilmu agama dan ilmu umum. Benar. Oke. Yes, benar semua. Kami benar sama ya. Kami benar sama Bu. Kami yang benar. Kami yang benar semua. Hebat kali benar. Oke, jadi tadi karena yang betul seni kelompok 3 dan kelompok 2, terus yang kelompok 3 tadi juga pertama kali selesai ya. Iya.